Dan sebelum itu kita bersatu dulu. Siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa fokus ibadah hari ini. Kita satu sejenak, ambil waktu masing-masing di rumah, kita satu. Amin. Adik-adik, para halado cawang juga majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Semoga bisa mengikuti acara dengan sukacita bersama kakak-kakak di sini yang akan dipimpin oleh Kak Mary, Kak Astra, dan juga Bang Adi. Makasih Aman. Hari ini kita dipimpin dibantu juga oleh Aman Sidua Tobi. Makasih Aman. Oke adik-adik, kita mulai menyanyi. Kita bertemu dan bersatu di dalam Kasih Tuhan. kita menyanyi bertemu dalam Kasihnya. kasih. Adik-adik dengan berdiri ya. Master Kristus. Semua pakai tangan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita sempurna di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita sempurna di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita sempurna di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita sempurna di dalam rumah Tuhan. Kita bertemu di dalam kasihnya dan kita layaklah mengucap syukur kepadanya karena Tuhan Allah selalu ada di tengah-tengah kita dan hadir bersama kita. Oleh karena itu kita pasti akan pujian, kita bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Bang Adi, semuanya pakai gerakan kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Rasakan dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Ke kiri. Baiklah, kita boleh duduk di tempat kita masing-masing. Adik-adik boleh duduk ya. Kita mau berdoa semua. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk membaca firman-Mu, dan kami siap untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Amin. Amin. Dan sekarang juga kita mau mendengarkan ayat Tuhan kita. Tapi sebelum itu kakak, karena Tuhan adalah gembala kita, sekarang juga kita harus bersiap untuk mengikut Dia. Kita bernyanyi, Tuhan kau gembala kami, dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami membangun, berikan kami menikmati nikmat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdiri. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita membaca ayat bulanan pada bulan September. Dari kitab Lukas pasal 14 ayat ke-13. ke-13. Kita buka bersama Alkitab kita dari Lukas pasal 14 ayat 13. Sudah dapat semua adik? Sudah dapat? Sudah amin? Lukas 14 ayat 13. Semuanya ada di sekolah minggu yang sudah amin. Kita baca bersama-sama. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Amin. Dan sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan Alkitab kita, alat tulis, dan buku catatan kita. Dan sekarang juga kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, Gembala baik bersuling dan merdu, dari Kidung Jemaat ayat 415. Gembala baik bersuling dan membimbing kepada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang bukit hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai telah berdiri. Sebelum kita mulai, Udah. adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Tiba saat kami akan mendengar firman Tuhan, mampukan kami semua anak-anak kami juga di rumah untuk mendengar firman Tuhan. Mampukan kami sehingga apa cerita bisa diterima dengan baik, menjadi sukacita buat kami semua. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan sekarang juga kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu. Adik-adik pernah dengar gak namanya gembala? Amang pernah dengar gak, Amang? Pernah, tapi di sini ya kita. Oh, di Alkitab. Atau kamu pernah lihat gak gembala? Setahu saya gembala itu kan yang punya domba-domba itu ya Kak. Oh iya, yang jaga ternak, yang jaga domba, yang jaga sapi, itu namanya gembala. Tapi daripada kita bertanya-tanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang gembala dan domba ya. Baiklah adik-adik.
Kita siapkan Alkitab kita. Dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Sudah dapat adik-adik? Ayo buka Alkitabnya dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kelas besar udah amin? Kelas kecil udah Udah amin amin? juga. Dibantu kakaknya ya yang kelas kecil ya. Nanti bacanya secara bergantian. Dari Amang dulu ya Amang ya. Oke, dulu ya. Kita mulai atau masih nunggu lagi? Gak usah ya, kita langsung ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu kurus, kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Firman Tuhan Tuhan. hari ini. Amin. Amin. Gimana? Adik-adik, siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Amang punya gak, Mang? Punya guguk. Iya, gugup. Kakak Mary sama gugup juga. Kakak Astra punya ikan. Semuanya punya hewan peliharaan ya. Ada aja hewan peliharaan. Amang, kakak hewannya itu dijaga nggak, dikasih makan nggak tiap hari? Tentu dong. Nanti kalau nggak dirawat, nanti dia sakit. Iya, sedih lagi kalau dengar kalau dia kelaparan ya kan. Iya, betul. Adik-adik, tadi kita punya cerita tentang punya hewan. Sekarang firman kali ini kita belajar tentang gembala dan dombanya. Iya. Di sini bercerita, coba kita baca di ayat 11 bersama-sama. 1, 2, ya. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di sini bercerita tentang gembala dan domba-dombanya. Adik-adik, tadi pernah punya peliharaan, pernah melihat gembala, pernah melihat domba-dombanya. Kalau sekarang kita belajar tentang domba dan gembala. Pernah dengar gak sih atau ingat gak sih gambar Tuhan Yesus yang menggendong domba itu? Ada, Kak. Ya, pernah lihat ya, bahwasannya di situ menceritakan Tuhan Yesus itu sebagai gembala dan domba-dombanya itu melambangkan kita sebagai anak-anaknya. Sekarang kita mau menjelaskan dulu apa itu gembala dan Bagi domba. apa itu siapa itu dombanya gitu. Apa sih emang gembala itu apa? Gembala yang di sini yang kami lihat orang yang memelihara domba-dombanya, menjaga. Yang merawat juga ya, Mang. Iya. Gembala itu yang menjaga, yang merawat, yang memperhatikan, memberi makan, memberi minum. melihat semua, yang dipeliharanya, makanya yang dijaganya ya, Iya. domba-dombanya. menjauhi Itu dari mara mara bahaya. Iya, Itu melindungi. betul, itu namanya gembala. Dan firman ini adik-adik mengajarkan kita belajar bahwasanya ada ternyata adik-adik gembala yang sangat baik. Siapa tuh Kak? Siapa itu? Ayo. Siapa itu?
Coba adik-adik, siapa itu gembala yang sangat baik? Kalau tadi di sini kan cerita ada gembala itu yang gembala yang digaji. Jadi kalau misalnya dombanya ada bahaya, ada nih serigala menggigit dombanya, ya dia lari, ditinggalin kan. Terus dia kan gembala yang digaji ya, yang diberi upah. Tapi ada juga gembala yang sangat baik, nggak seperti itu. Meskipun ada serigala, meskipun ada bahaya, dia tidak meninggalkan domba-dombanya, dia tidak meninggalkan kita. Itulah gembala yang sangat baik. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah gembala yang sangat baik. Coba adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus nggak menjaga kita, ada nih seperti sekarang Amang, ada COVID ya Amang ya. Kita disuruh di rumah, kita Belajar di rumah. semua di Sekolah rumah. online di rumah. Orang tua bekerja di rumah. Betul, Iya. bekerja, tapi kita masih tetap bisa sehat-sehat, hidup senang sampai sekarang. Bisa beribadah online juga. Itu karena gembala kita menjaga kita, yaitu Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik, kalau kita sudah tahu gembala kita siapa, Tuhan Yesus gembala yang baik itu, berarti kita juga harus mengikuti apa kata Tuhan, apa kata gembala kita. Kalau gembala kita bilang gini, kamu harus ikuti perintahku, kita harus mengikuti. Coba Amang, kalau kayak tadi dombanya pergi, dia biarin begitu, malah kebahaya, bisa aja masuk jurang, masuk air. Kalau ada serigala yang gigit, kalau nggak dijaga, habislah dombanya. Tapi kalau di sini Tuhan berkata, kita sebagai domba-dombanya, Tuhan sebagai gembala kita harus mengikuti apa yang diperintahkan gembala kita, Tuhan kita. Belajar Dan tanggung jawab kita sebagai domba-domba Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Kan kalau misalnya dombanya kenal suara gembalanya, gimana itu caranya? Ya, Amang. Jadi kalau kita semakin dekat dengan gembala kita semakin kenal dong, semakin mengenal. Peribahasa, tak kenal maka Tak sayang gitu. Tapi kalau Amang semakin sering nih kita semakin mendekat sama gembala kita semakin kenal dengan gembala kita gitu. Sama Amang, kayak tadi Amang, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita juga semakin lebih tahu apa yang Tuhan mau terhadap kita. Makanya kita mengikuti percaya kepada Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan. Supaya dekat gimana Kak? Harus baca atau berdoa atau apa nih Kak? Iya, adik-adik, bagaimana kalau dekat dengan Tuhan? Kita udah tahu nih gembala kita, gembala yang baik. Kita harus dekat dengan gembala kita. Caranya gimana adik-adik? Ayo coba. Kakak mau nanya. Kristof dulu, Kristof gimana dek mendekat dengan Tuhan? Mengetahui gembala kita. Suka ngambek-ngambek ya Kristof? Enggak kakak. Suka ngambek dia mau. Enggak, kalau Kristof enggak. Kristof tahu kan dik, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan gembala kita itu, yaitu dengan apa dik? Iya berdoa. Kata Kristof berdoa. Iya betul. Jangan ngambek-ngambek lagi. Enggak, Kristof enggak begitu. Sekarang kakak mau nanya Evan besar, gimana dia adik? Gimana Evan pulang? Iya, kalau dekat dengan gembala kita itu gimana dik? Berdoa kak, kata Eva. Iya, sama berdoa. Kakak sekarang mau nanya nih. Kakak mau nanya Cia. Gimana Cia? Kita harus mendengarkan kata gembala kita. Caranya gimana Dede? Gimana Cia? Katanya membaca firman Tuhan dan melakukannya. Benar, itu semuanya benar. Dan itu semuanya Tuhan pasti melihat apa yang kita perbuat. Betul. Iya. Kalau bangun pagi-pagi ngapain adik-adik? Iya. Bangun pagi Ayo. gimana? Pagi-pagi bangun nih. Apa yang harus pertama dilakukan? Berdoa. Ya
Enggak, itu Enggak enggak. ya? Enggak ya, enggak ya. Anak sekolah Anak mingguan. sekolah kita bagus-bagus Iya. ya. Pinter semuanya. Begitu. Ya, betul, itulah kita harus mengikuti apa kata gembala kita. Tuhan gembala kita ya. Dan Amang, Ya. kita tahu gembala yang baik. Tuhan sebagai gembala yang baik sangat kenal dengan kita. Tahu dengan apa? Keperluan kita. Semua yang kita Iya. butuhkan dia udah sangat tahu. Betul, isi hati kita. Jadi, kita sebagai domba-dombanya, kita harus bersungguh-sungguh, Amang. Betul ya, Kak? Ya. Iya. Kita lebih bersungguh-sungguh. Tuhan aja udah mengenal kita. Jadi kita bersungguh-sungguh lebih dekat lagi dengan gembala kita. Contohnya gimana, Mang? Tadi kan kita udah bilang pagi-pagi kalau bangun, Harus mendekatkan ya, mendekatkan diri. ya kalau disuruh orang tua, Langsung. Mau. Siap. Siap. Tetap bersungguh-sungguh ya, Mang ya. Bersungguh-sungguh Apapun untuk yang kita semua. kerjakan untuk semua hal. Bisa juga, Mang, begini ya, Mang ya. Kalau misalnya kita nih nilai kita kemarin kurang baik. bagus. Sekarang kita harus lebih bersungguh-sungguh dan minta tuntunan gembala kita. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi ingat, apa kata gembala kita harus kita ikuti. Gembala di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan domba yang dilambangkan di sini adalah Kita. kita semuanya. Saya, Amang. Amang juga, Adik-adik Kakak Mary juga, adik-adik juga semuanya. Kita sebagai domba-dombanya harus mengikuti apa kata gembala kita. Harus bersungguh-sungguh dan makin dekat dengan gembala kita, Tuhan gembala kita. Oke, anak-anak. Oke, Siap. siap. Apa tadi pelajaran kita? Ayo. Coba kita ulangi ya. Satu. Gembala itu kita dilambangkan di sini ya ceritanya. Gembala itu adalah sebagai Tuhan Yesus. dan domba-dombanya itu adalah saya, adik-adik semua, kita Iya. semuanya. Semua di sini. Betul. Gembala itu sangat baik sama kita. Oleh karena itu kita harus mengikuti apa kata gembala kita. Tuhan Yesus. Harus kita lebih semakin dekat dengan gembala kita, Tuhan Yesus. Makin rajin dalam berdoa. Betul, amin. Makin rajin dengar semua Iya. firman-Tuhan, baca-baca, rajin, ya kan? Iya, Amang, menerima nasihat ya, Amang ya. Apa kata gembala kita? Kalau gembala kita berkata, ikuti aku, baca firmanku, ikuti semua perintahku, kita harus mengikutinya. Jangan hanya dibaca juga, tapi dilakukan. Betul, adik-adik. Dan untuk minggu depan, hari ini juga ya, Hari ini. ayat hafalannya kakak. Coba kita buka ya, ayat hafalannya, tugasnya kelas besar maupun kelas kecil, tugasnya itu menghafal Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10. Ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 ya Dede. Nanti dihafal terus dikirim ke WhatsApp grup ya, grup WA ya. Kan yang kelas besar dan kelas kecil sama ya kan? Iya, tugasnya? dihafal ya. Ya. Itu sangat singkat nih, gampang ini. Dari Yohanes 10 ayat 11. Oke. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kiranya anak-anak-Mu dan kami semua bisa melaksanakan dalam tuntunan-Mu. Tuhan adalah gembala kami yang baik, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Benar, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan kita sebagai domba-dombanya patutlah mengikuti apa perintah gembala kita. Dan oleh karena itu kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi Tuhanlah gembalaku. Apa tadi? Tuhanlah gembalaku, saya
kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian